Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak IGD Pasek Swardika, Dirjen Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Agus Purnomo, Dirjen Perhubungan Laut. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman, Auditor Madya di Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati Pak Kabid Humas dan Kapolres Jakarta Utara serta rekan-rekan media sekalian yang saya hormati pula. Baik, pada kesempatan ini tadinya kita akan bersama-sama juga tadinya dengan Pak Menteri Perhubungan, ya. Tadi beliau menghubungi saya menyampaikan bahwa ada kegiatan lain sehingga beliau mewakilkan kepada bertiga ya dari Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut. Ya. Jadi mungkin ini suatu hal yang baru dan ini terkait juga dengan masalah ABK gitu ya. ABK mungkin selama ini banyak dibicarakan, banyak ABK ataupun anak buah kapal kita yang saat ini karena situasi pandemi COVID-19 kembali ke Indonesia. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu memang kita juga mengikuti ya berita terkait ada ABK yang meninggal di kapal negara Cina, kemudian dilarung. Gitu. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada dua ABK dua ABK di kapal Cina. Dia terjun ke laut di wilayah Batam. Jadi ini permasalahan ataupun informasi terkait masalah ABK. Nah, ini memang kemudian menjadi perhatian khususnya dari kami, kepolisian, dan apalagi dari Kementerian Perhubungan. Nah, terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat keterampilan laut, perlu saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Utara ini bersama dengan tim Satgas dari Kementerian Perhubungan RI yang telah berhasil mengungkap sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan laut sertifikat keterampilan pelaut dengan melakukan illegal access ya atau hacking pada website resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi memang sindikat pemalsu sertifikat pelaut ini jadi telah beroperasi mulai tahun 2018 ya. 2018 sampai dengan 2020, jadi sudah 3 tahun mereka melakukan operasi kegiatannya dalam rangka mereka mulai merekrut ataupun mencari orang yang mau menjadi pelaut, kemudian mereka mengurus surat-suratnya sampai mereka memberangkatkan untuk menjadi anak buah kapal. Jumlah sertifikat yang dipalsukan juga cukup banyak, sekitar 5.041 ya. 5.041. Jadi bentuknya seperti yang ada di depan ini di barang bukti. Kemudian motif yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah memang motif ekonomi ya. Motif ekonomi yaitu untuk mendapatkan uang gitu. Mendapatkan uang. Dan kebetulan untuk para pelaku ini mereka dulu mantan ABK juga gitu.
Kemudian untuk modus operandi adalah mereka menawarkan jasa pembuatan sertifikat keterampilan pelaut palsu ya. Bisa dikatakan sebenarnya aspal ini, asli tapi palsu gitu. Kepada para pengguna untuk kerja di kapal dengan memberikan jaminan bahwa belangko sertifikat asli buatan Peruri serta nomor sertifikat keterampilan pelaut ini terintegrasi dan terregistrasi secara online di website Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk harga yang ditawarkan untuk pembuatan sertifikat ini, jadi sertifikat ini ada sekitar 6 tingkatan gitu ya. Mulai harga dari 700.000 sampai dengan harga 20 juta ya. Jadi tergantung daripada penggunaan daripada sertifikat tersebut. Kalau mungkin tingkatan hanya sebagai anak buah kapal, juga di situ juga ada sebagai navigator. Iya. Jadi ada 6 tingkatan untuk ini ya, untuk sertifikat ini. Sesuaikan dengan harga mulai dari 700 sampai dengan 20 juta untuk harga itu. Dan ini seharusnya bahwa setiap ABK ataupun pelaut untuk mendapatkan sertifikat itu dia harus melalui pendidikan ya. Pendidikan dulu untuk mendapatkan sertifikat ini. Ini dengan kalau mereka membuat di sindikat ini, mereka tidak harus melalui pendidikan, kemudian mereka secara ini ya langsung untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jumlah tersangka yang diamankan adalah 11 orang, ya. Dengan rincian memang di sini ada 9 orang ditangkap oleh, saya ulangi, ini merupakan tim Satgas Gabungan, ya, antara Polri dan Kementerian Perhubungan. Kemudian perlu saya sampaikan di sini terkait dengan ke-11 ya, ke-11 para tersangka ini. Jadi mereka mempunyai peran dan dibagi menjadi 5 bagian. Jadi seperti tersangka DT ini, mereka memegang peranan utama sebagai master joki, yang menjadi fasilitator ataupun penghubung di antara para tersangka lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa DT ini merupakan pimpinan daripada sindikat tersebut. Kemudian 3 orang tersangka JM, IN, dan GJ ini berperan sebagai joki yang mencari konsumen. Jadi tugasnya 3 orang ini mencari konsumen. Nah, selama 3 bulan bisa mencapai tadi 5.000, selama 3 tahun tadi ya, mencapai 5.041 orang yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Kemudian 4 orang tersangka SH, SO, IK, dan R ini bertindak sebagai penyedia material. Material itu berarti dia sebagai penyedia untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Dan 1 orang atas nama SNO berperan memasukkan data palsu ke belangko. Ya, ini SNO ini berperan memasukkan data palsu ke belangko. Sedangkan yang terakhir adalah 2 orang tersangka atas nama RI dan RA. Ini berperan melakukan illegal access ya ke website Kementerian Perhubungan untuk meregistrasi data secara online. Jadi bisa dikatakan yang bersangkutan ini hacker dan dia punya kemampuan IT ya, kemampuan IT. Jadi itu rekan-rekan. Kemudian untuk ini ya, penerapan pasal terhadap mereka kita, jadi penerapan pasal secara terpisah
berdasarkan peran masing-masing, yaitu pasal 263 ayat 1 KUHP. Ini terkait dengan tindak pidana pemalsuan. Juga di sini kita terapkan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 KUHP, yaitu turut serta membantu ya dalam melakukan pemalsuan tersebut, dan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 dan pasal 30 ayat 3 junto pasal 6 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini tentang illegal access, yaitu mereka menjebol sistem pengamanan website Kementerian Perhubungan RI. Kemudian ancaman yang didakwakan kepada mereka adalah sekitar 8 tahun penjara. Barang bukti saya rasa bisa melihat ya, rekan-rekan bisa lihat sendiri barang bukti yang ada di depan. Jadi mereka memang mempunyai sindikat ini mempunyai keahlian, karena memang mereka mampu untuk kalau kita lihat selintas bahwa sertifikat ini asli gitu ya, dan mereka bisa menggunakan untuk menggunakan sertifikat ini. Mereka bisa juga menjadi ABK bukan hanya di dalam negeri ya, tetapi dia bisa juga menjadi ABK di luar negeri ya. ABK dalam arti ABK untuk kapal luar negeri. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, dan kemudian mungkin ada tambahan Pak dari Kemenhub, Pak. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Kapolda. Jadi kami dari Kementerian Perhubungan pada intinya ini kami sangat berterima kasih Pak. Kita sudah berkolaborasi untuk bisa membongkar sindikat ini, dan kami sudah melakukan ke depan untuk melakukan proteksi, termasuk dengan kami sedang bersama dengan Badan Sandi Cyber Negara untuk bagaimana supaya ke depan bisa proteksinya bisa lebih bagus, meskipun sebenarnya kita sudah juga melakukan upgrading, tetapi memang faktanya demikian. Dan kami ke depan selain dengan cara automatic DIT, kami untuk dalam periode sampai dengan sistem yang baru siap, kami lakukan double check dengan cara semi manual Pak, karena memang sebenarnya ujung-ujung sertifikat ini adalah dari lembaga pendidikan. Kami kira demikian Bapak Kapolda, terima kasih sekali, kita bisa bersama dengan sangat baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kemudian juga tadi perlu saya sampaikan untuk TKP ya. TKP ini di Koja Jakarta Utara. Kemudian ke-11 tersangka ini tidak ditangkap di satu tempat, jadi ada sebagian di Jakarta Utara, kemudian di Pekanbaru dan di Bogor, ya, dan di Bogor. Saya rasa ini rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya mungkin 3 orang saja ya. Silakan Pak. Satu aja pertanyaan buat Pak Kapolda. Pak Kapolda tadi sebut bahwa mereka ini beraksi sudah 2 tahun, sekitar 2 tahun, 3 tahun. Apakah memang sudah berapa besar mereka raup untuk kegiatan sindikat pemalsuan ini? Untuk dari kementerian Pak Irjen dan Pak Dirjen, saya mau tanya, segitu rawannya sebuah sistem aplikasi Bapak sehingga mereka ini, para hacker ini bisa membobolnya. Pertanyaan saya Pak, artinya tadi Bapak ngomong sampai terkait soal sandi negara untuk mengantisipasinya ke depan. Kemudian tambah lagi pertanyaan Pak, ini jenis yang dibobol ini adalah sertifikasi yang mana Pak? ABK, karena kan banyak di kelautan itu ada sertifikasi mesin, sertifikasi navigator. Itu aja Pak, terima kasih.
terima kasih. Jadi langsung kami jawab ya. Jadi untuk keuntungan ya, keuntungan yang mereka raup dari hasil data. Jadi kami ada di sini ada juga barang bukti ini ya, apa namanya? ATM, ya, bukan buku ini, buku tabungan dari BCA itu. Ada 3 ya. Itu yang mereka gunakan ya untuk masuk keluarnya keuangan mereka itu. Ada 3, yaitu untuk keuntungan sekitar 20 miliar rupiah. Keuntungan mereka selama 3 tahun itu 20 miliar rupiah. Dan tadi disampaikan memang cukup banyak sertifikatnya, ada sekitar 5.041. Nah kemudian harganya memang bervariasi. Demikian Pak ya, terima kasih. Kami persilakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sistem IT kita sebenarnya sudah ini Pak, sudah kita upgrade selalu, kemudian juga security code-nya kita upgrade selalu. Harapannya sih sudah bagi kami sudah cukup untuk memproteksi, tetapi ternyata masih bisa dibobol. Jadi ke depan kita akan lebih melakukan proteksi lagi supaya bisa dijamin security-nya ya. Kemudian yang kedua, untuk macam sertifikat apa yang bisa dibobol, tadi sudah disampaikan Pak Kapolda, ada 6 tingkatan ya, bahkan mungkin juga yang basic juga bisa. Ini hampir semua macam sertifikat pelaut mereka bisa bobol berbagai macam sertifikat yang ada di laut. Demikian, terima kasih. Tadi kan Pak Kapolda sempat menyebut bahwa para tersangka juga bisa mendaftarkan nama para pelaut atau orang yang ingin membuat sertifikasi secara ilegal ini ke website ya Pak. Nah, selama 3 tahun beraksi, kira-kira sudah berapa orang yang sudah didaftarkan namanya secara ilegal akses di website itu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih kawan-kawan. Tadi Pak Kapolda sudah menyebut juga yang dipalsukan ini jumlah 5.041 sertifikat selama 3 tahun itu. Terima kasih. Pak Kapolda, terakhir dong Pak Kapolda, Pak Yusri. Pak, saya Pak, izin Pak. Untuk Pak ini kan sudah 3 tahun. Selamat sore Pak Kapolda. Pak ini kan sudah 3 tahun. 2 hacker kalau nggak salah tadi Pak Kapolda sebut yang perannya menjebol itu ya. 2 hacker itu 3 tahun selalu bisa berhasil walaupun sudah kata Pak Dirjen juga tadi di-upgrade sistem. Lalu untuk proteksi ke depan, adakah dengan 2 hacker ini kerjasama atau bagi ilmu atau kita serap ilmu dia gimana supaya bisa ke depan memproteksi lagi lebih kuat lagi gitu Pak website itu pertama Pak. Lalu yang kedua, ini kan berarti sertifikat ini didapat harus melalui pelatihan, tapi ini dipalsukan. Lalu 5.041 orang ini membeli dari mereka. Nah, untuk mereka sebagai ABK, apakah hanya dasar sertifikat aja, apa tidak dilihat kemampuan lainnya? Sebab kayaknya jadi kemampuan itu tidak ada, hanya modal sertifikat. Di lapangan nanti di saat melaut akan berbahaya gitu kan, rawan. Himbauan-himbauannya seperti apa supaya jangan bagi para pelaut yang ingin melaut supaya benar-benar ikut pelatihan bagaimana gitu. Mungkin untuk Pak Kapolda, untuk Pak Yurjen juga, artinya supaya orang jangan mau lagi nggak beli sertifikat tapi harus benar ikut pelatihan gitu Pak, maksud saya. Terima kasih Pak Kapolda. Baik ya, jadi di sini ya memang di barang bukti depan ini belangko ini asli ya, belangkonya asli, dan dia memang dari sindikat ini bisa mempengaruhi. Ada petugas gudang yang memang dia sebagai ini ya, dia ini honorer ya, honorer yang bisa ditembus untuk mendapatkan belangko itu. Jadi mereka selalu
dan honorer ini termasuk salah satu yang tadi saya sampaikan sebagai tersangka tadi, ya. Jadi mereka kerjasama dengan honorer ini. Artinya nggak murni kemampuan dia sebagai hacker gitu menembus ya Pak. Perlu ada Oh, nanti untuk hacker nanti dari kementerian itu ya. Jadi untuk sertifikat itu asli, ya, asli dan dia mendapatkan dari gudang Kementerian Perhubungan, dan ini untuk honorer ini sudah kita jadikan tersangka. Orangnya yang mana Pak? Inisialnya apa? Orangnya yang mana? Oke, terima kasih. Jadi tadi terima kasih masukannya bahwa para hacker ini malah justru kalau bisa diminta masukannya bagaimana memproteksi Pak ya. Oke, terima kasih masukannya. di banyak negara seperti itu Pak biasanya. Oke. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua tentang orang yang dapat sertifikat yang aspal ini. Tentu tidak semua perusahaan pelayaran bisa menerima karena apa? Karena memang hampir semua perusahaan pelayaran itu mensyaratkan pengalaman kerja untuk bisa bekerja. Sehingga selain sertifikat, dia pasti punya buku pelaut, punya pengalaman kerja untuk bisa bekerja. Memang tidak semua perusahaan pelayaran, barangkali perusahaan pelayaran yang baru atau yang mungkin yang belum terlalu besar, mungkin mereka bisa masuk mungkin ya. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan pelayaran yang besar, saya kira mereka tidak bisa. Saya kira karena memang ada syarat-syarat lain selain sertifikat adalah kompetensi yang dia harus punya. Saya kira gitu. Pengalaman itu, Pak, Ya, pengalaman. Terima kasih Bapak. Yang jaga gudangnya